Ulun mencoba kitab Minhaj Sawi fi Tariq Sadah ala Ba'alwi, perjalanan para habaib, jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan para habaib Sadah ala Ba'alwi. Kita punya tarikat ini, Sadah ala Ba'alwi, adalah tarikat yang paling terkemuka. Tarikat ini diikutin oleh Tuan Guru Sekumpul. Tarikat ini diikutin oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Tarikat ini diikutin oleh seberataan para Tuan Guru yang ada di Kalimantan, khususnya di Jawa umumnya. Tarikatuna, tarikatul Imam Kubra. Tarikatnya para habaib ini adalah tarikah yang paling terkemuka. La yaqdiru ahadun an sulukiha. Tidak semua orang bisa berjalan di dalamnya. In aradaha falyulqi yadahu fi yadayna wa nahnu nuwassilhu. Tidak semua orang bisa berjalan di dalam tarikatnya Sadah ala Ba'alwi ini. Jika kau menginginkannya, berbaitlah kepada kami, kata Imam Haddad sahibur Ratib. Nahnu nuwassilhu, aku akan sampaikan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Tarikahnya Sadah ala Ba'alwi ini, madhabnya la yahtaju min haitsul ijmal ila tafsil. Gak perlu perincian-perincian yang mendalam, tidak, gampang aja. Perjalanan para habaib ini gampang aja. Innama huwal kitab was sunnah, mengikuti perintah yang ada dalam Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, wal iqtida bisalafus salih fi kulli syai'in, dan mengikuti jejak-jejak para leluhur kaum salihin. Ma fiha illallah wa rasulihi wa sayyidul faqil muqaddam wa tariqul faqri ma hajatuna illa minhu. Laqad assasa lana, yani Sadah ala Ba'alwi umur fala naqtadi'ina bihim. Aku tidak mengikuti kecuali perintah Allah dan Rasulnya, dan mengikuti jejak-jejak faqil muqaddam. Tarikat-tarikat yang lain ini aku tidak membutuhkan, karena para sesepuh, para habaib telah meletakkan pondasi akidah yang benar. Fala naqtadi illa bihim, kami tidak mengikuti kecuali petunjuk dari petunjuk mereka. Dan tarikat ini diikuti oleh sekelompok seberataan para tuan guru yang ada di Indonesia ini, kecuali mereka orang-orang Wahabi, pendengki habaib. Lihat dampaknya, tarikat ini mendatangkan keberkahan yang begitu besar. Apa yang tidak lihat bagaimanakah karamat yang dimiliki oleh Tuan Guru Sekumpul? Itu berkat mengikuti perjalanan para habaib. Apa yang tidak lihat bagaimana kemuliaan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid, Kiai Hasan Ginggung, Kiai As'ad Sukarejah. Demikian pula para tokoh, para kiai seberataan itu banyak berguru kepada para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di kanal yang membongkar kabut glorifikasi, menyisir sejarah dengan teliti dan menyuarakan fakta, bukan fanatisme. Sebelum kita lanjut, mari sahabat-sahabatku yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe dan nyalakan lonceng, karena di sini kita akan terus mengupas apa yang tidak berani dibuka oleh para juru pujian, para bazar agama, dan tentu para penjaga tahta kehormatan. Sahabat-sahabatku, di mana yang kita saksikan pada akhir-akhir ini, kita kembali dikejutkan oleh ucapan seseorang yang tentu tidak asing lagi. Beliau adalah Habib Mukhtar Tanggul Madula, yang mana beliau berani secara terang-terangan menyebut bahwa kedudukan Thariqah Ba'alwi adalah Thariqah yang paling agung. Bahkan sekelas Kiai Haji Imam Asy'ari, Guru Sekumpul, dan Kiai Haji Hasan Genggong katanya ikut Thariqah daripada Ba'alwi. Ini yang dikatakan oleh Habib Mukhtar. Ya, video ini mungkin sudah tersebar ke masyarakat sebagai tentu langkah mengelabui masyarakat Nusantara. Tentu ini juga bukan hal yang main-main. Oleh karena itu, ini ucapan yang harus diverifikasi. Karena jika nama-nama besar diseret, yang dipertaruhkan adalah kehormatan sejarah.
bukan hanya sekedar emosi majelis. Ini bahaya. Memang kalau kita lihat bagaimana Habib Motor, ini orang yang selalu mengisi majelis pengajian-pengajian di daerah timur Pulau Jawa. Tetapi kali ini, apakah yang beliau sampaikan itu adalah dakwah? Atau justru ini adalah kedustaan belaka? Demi untuk mengangkat nama mereka, seakan-akan mereka tidak ingin tenggelam dengan membawa nama besar. Tentunya seolah-olah akan dipercaya oleh masyarakat, akan tentunya pengklaiman ini diterima oleh masyarakat. Yang perlu kita ketahui, bahwa pengklaiman bahwa thariqah Ba'alawi ialah thariqah yang paling agung, kemudian dalam menggandeng nama-nama besar dalam barisan, adalah bentuk pemerkosaan sejarah jika apa yang dinyatakan itu tidak sesuai dengan jejak digital yang ada. Apalagi tentu jelas apa yang dilakukan oleh Habib Motor ini adalah klaim yang tidak disertai sanad, tidak pula bersumber dari kitab dan hanya mengandalkan katanya. Ini tentu kalau ini dibiarkan, maka nanti siapapun bisa diseret, bahkan sampai pada Imam Syafi'i, bahkan Imam Bukhari, tokoh-tokoh ulama besar lainnya akan diklaim oleh mereka bahwasanya mereka hakikatnya ialah orang yang mengikuti thariqah Ba'alawi. Ini luar biasa propaganda yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi. Akan tetapi perlu saya garis bawahi lagi, boleh kita paham atau bisa menjawab pertanyaan di mana ini adalah orang yang mempunyai aliran Syiah yang sedang bertaqiyah. Karena boleh orang Syiah itu berdusta, boleh, bahkan diharuskan jika itu diperlukan. Ini kalau orang Syiah. Jadi kalau ini adalah benar, maka tentu apa yang kita pertanyakan saat ini sudah terjawab. Sahabat-sahabatku, mari kita cross check bagaimana tentu jejak digital dari orang-orang yang diklaim Habib Motor bahwa mereka itu ikut daripada thariqah Habib Ba'alawi. Coba nama yang pertama, seperti halnya Kiai Hasyim Asy'ari, di mana beliau itu ialah pendiri NU, muassis pesantren Buir yang menjadi Nusantara. Tercatat bahwa beliau itu berthariqah Qadiriyah wa Nasaqbandiyah. Itu bukan sekadar klaim, itu sanad resmi yang tercatat dalam kitab dan manuskrip Nahdlatul Ulama, di mana salah satu kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim yang diperkuat pula oleh para masyayikh seperti Kiai Idris, Kiai Haji Dimyati Rois dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi kalau Habib Motor mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ikut thariqah Ba'alawi, ini pertanyaan besar bagi kita. Adakah satu saja bukti bahwa beliau ikut daripada thariqah Ba'alawi? Sebutkan saja. Adakah ijazah? Mana silsilahnya? Kitab mana yang ada pengakuan atau wasiat yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Asy'ari? Tidak ada, nol, dan tidak akan pernah dijumpai. Artinya ini adalah kedustaan yang keji dan mutlak dilakukan oleh Habib Motor demi untuk menjaga popularitas. Iris. Maka menyebut beliau, mereka kalau berasumsi bahwa Kiai Haji Imam Asy'ari ini ikut thariqah Ba'alawi, maka ini jelas pemalsuan. Nah, ini sudah jelas tercapai. Dan yang kedua, bagaimana pula mereka mengklaim bahwa guru sekupul mengikuti thariqah daripada Ba'alawi. Jadi guru sekupul atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Khani, di mana beliau ulama besar yang berasal dari Kalimantan, yang dikenal dengan kelembutan, aroma, dan kewibawaannya. Di mana guru sekupul tidak asing dengan cinta para kiai ulama Nusantara. Tapi ada juga jejak digital, memang beliau juga ada akrab dengan klaim Bani Ba'alawi. Harus digarisbawahi. Jangan menafsirkan bahwa ketika seseorang mencintai bukan berarti itu mengikuti thariqah terlebih klaim Bani Ba'alawi. Tapi yang kita ketahui, guru sekupul itu adalah orang yang netral. Tidak ada rekan jejak beliau ada permusuhan di antara alim ulama, termasuk memang di kalangan Habib Ba'alawi. Tapi saya tegaskan lagi, bukan berarti guru sekupul itu mengikuti thariqah Sa'adah Ba'alawi. Karena yang kita ketahui, beliau itu mengamalkan thariqah Samaniyah dan Qadiriyah.
Dan hal itu disebut jelas dalam banyak majelis dan pengajian-pengajian beliau. Jadi tidak ada bukti kalau beliau itu mengikuti thariqah Alawiyah atau Ba'alawi, tidak. Kalaupun kalian masih mengklaim Habib Motor, kalaupun dia masih bersikeras mengklaim, adakah ijazah atau sanad bahwa beliau berbaiat dalam thariqah Ba'alawi? Tidak ada. Yang ada hanya Habib Motor menafsirkan bebas dari pengagum fanatik. Atau dengan kata lain, mencatut nama besar yang sudah familiar demi mengangkat nama Habib Ba'alawi. Hanya dijadikan sebuah alat. Jadi cinta bukan argumentasi ilmiah, apalagi untuk menetapkan afiliasi thariqah, bukan. Yang ketiga, beliau di mana mencatut nama Kiai Haji Hasan Genggong, di mana ini adalah ulama karismatik yang dimiliki oleh tentunya masyarakat Nusantara. Pesantren Genggong ini adalah pesantren tua dan sejarahnya tersambung ke Naksabandiyah dan Zaziliyah. Ini thariqah beliau. Kiai Hasan Genggong tidak pernah dikenal sebagai murid dari thariqah Ba'alawi. Tidak pernah ada pernyataan dari beliau sendiri atau dari murid-murid beliau yang menyatakan bahwa Kiai Hasan Genggong itu mengamalkan thariqah Ba'alawi. Bahkan tradisi daripada Genggong ini dikenal kritis terhadap penyalahgunaan gelar-gelar spiritual. Justru beliau ini banyak mengkritik. Lalu kok tiba-tiba Habib Motor menyeret nama beliau ke dalam barisan Ba'alawi? Dikarenakan kita sudah tidak bisa lagi memverifikasi karena orang-orang yang disebutkan Habib Motor ini orang-orang yang sudah tiada. Inilah kelicikan daripada Habib Ba'alawi, di mana mereka mengklaim yang sudah jelas sulit untuk diverifikasi. Kalau tidak ada bukti sejarah, kalau tidak ada kitab, kalau tidak ada manuskrip, maka ini akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang amat sangat luar biasa yang diciptakan oleh Habib Ba'alawi. Sahabat-sahabatku, jadi thariqah Ba'alawi, kalau kita cermati, bukan thariqah klasik yang disusun sistematis seperti Qadiriyah, Naksabandiyah, Zaziliyah, atau Sammaniyah. Kalau kita cermati, mereka tidak punya pendiri yang disebut sebagai muassis thariqah besar. Yang menggaung-gaungkan thariqah mereka agung kan hanya keturunan daripada Ba'alawi itu sendiri. Jadi untuk eksternalnya, orang dari luar kan tidak ada, hanya pengakuan-pengakuan mereka, internal daripada Ba'alawi itu sendiri. Bahkan istilah thariqah Ba'alawi itu tidak dikenal di masa awal-awal mereka ada. Itu baru populer belakangan. Setelah adanya kebutuhan identitas kelompok di tengah arus persaingan spiritual dan sosial, baru muncul. Jadi sebelum abad ke-14, istilah thariqah Ba'alawi tidak muncul di kitab-kitab besar, tidak ada. Mereka lebih dikenal sebagai zuriyah, itu pun masih dipertanyakan karena sanad yang tidak mutawatir ataupun terputus. Perlu kita pahami secara seksama. Karena mengapa klaim ini berbahaya? Karena ketika seseorang dengan embel-embel Habib berani menjual nama ulama besar, maka ini bukan lagi dakwah. Ini sudah masuk wilayah propaganda yang dilakukan Habib Ba'alawi demi untuk menjaga citra mereka, demi untuk mengangkat nama mereka. Jadi ketika thariqah Ba'alawi disebut paling agung tanpa dalil, ketika tokoh-tokoh besar diseret demi menyokong legitimasi, maka ini bukan ajaran tasawuf, tapi ini bentuk daripada virus-virus fanatisme. Dan ini sekali lagi hanyalah tujuan demi untuk mempopularitaskan daripada nasab mereka agar tetap diakui keagungannya. Nah, tentu saya menyampaikan pada Habib Motor, jika thariqah Ba'alawi benar-benar agung, maka ia akan dikenal karena kualitas, bukan klaim. Ia akan disukai oleh masyarakat tanpa Anda harus punya iklan. Ia akan mulia karena sanad, bukan syair. Tentu ia akan mulia, kokoh karena warisan ilmu, bukan jualan nama. Mengaku paling agung, tapi tak punya sanad. Ini kan heran. Mengaku pengikut besar, tapi tak punya bukti. Ini bukan jalan wali. Ini jurus pedagang. Ini iklan. Seolah-olah Anda menganjurkan masyarakat ini untuk masuk pada thariqah Ba'alawi. Dan sudah jelas dalam video itu. Tidak butuh thariqah apapun. Luar biasa pernyataan itu. Artinya,
meremehkan daripada torikoh-torikoh yang sudah jelas, terkemuka, dan tentu kualitas kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Yang digunakan oleh mayoritas para alim ulama yang ada di Nusantara. Kok sekarang tiba-tiba muncul yang paling agung, yang paling mulia adalah torikoh Ba'alawi, bahkan tidak butuh yang lain. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabatku, dengan hal ini tentu jangan mudah kita terpesona oleh ucapan manis. Apalagi yang keluar dari mimbar, yang saat ini nasabnya masih kita ragukan. Karena tidak semua yang berani bicara benar akan isi. Semua orang berbicara itu biasa, tetapi kebenaran isinya itu masih bertanya. Jadi jangan mudah tergiur dengan hal-hal semacam ini. Nah, sahabat-sahabatku semua sebagai penutup tentunya, jika kalian setuju bahwa sejarah harus dibersihkan dari klaim palsu, bahwa nama ulama besar harus dijaga dari penunggang legitimasi. Maka sekali lagi saya mengajak untuk subscribe dan bagikan video ini. Karena semakin banyak yang sadar, semakin sulit propaganda merajalela. Dari saya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.